Di lorong lab, Nonadu dan Luli terlihat sedang berjalan bersama. Saat itu juga Nonadu memberitahu Luli tentang masalah baru yang mereka hadapi. Jadi, perkembangan klub yang sangat cepat dan besar itu membuat dunia kini mulai menyadari keberadaan dari Eternal Club. Maka dari itu, Nonadu menyarankan Luli untuk mengambil langkah pengamanan sebelum ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan Eternal Club. Luli merasa ini adalah sebuah masalah, tapi seperti biasa, MC kita ini masih bisa santai. Bahkan dia nyuruh Nonadu untuk nggak perlu terlalu khawatir, karena kalau khawatir terus, wajahmu bisa keriput katanya. Ini MC. Di ruang kerja Luli, udah ada Psalm yang menunggu. Dia datang untuk memberitahu situasi terkini. Menurut laporan yang dikirim oleh tim rahasia, semakin banyak agen dari berbagai organisasi yang telah terlihat di sekitar kota. Agen-agen itu tidak hanya berasal dari negara besar, tapi juga ada yang berasal dari negara kecil. Kedatangan agen-agen ini adalah untuk mencari tahu informasi mengenai Eternal Club. Nah, untuk mengatasi masalah itu, Luli berencana untuk mengurangi beberapa operasi mereka. Salah satunya adalah mengurangi para perwakilan waktu yang berada di luar. Karena Luli takut kalau sampai mereka ketangkap oleh agen-agen itu, mereka akan membeberkan semua informasi tentang klub. Luli pun menyuruh Psalm untuk memanggil semua perwakilan waktu itu dan melenyapkannya dari muka bumi. Awalnya Psalm kaget waktu disuruh gitu sama Luli, tapi setelah itu dia mengiyakan misi itu. Waktu Psalm udah keluar dari ruangan, Luli menyadari sesuatu. Wajahnya panik. Dia pun manggil Psalm untuk kembali ke ruangan. Jadi Luli ini mau ngerevisi misi yang baru aja dia kasih tadi. Maksud Luli untuk melenyapkan mereka dari dunia adalah menyembunyikan para perwakilan itu di suatu tempat yang aman. Jadi nggak ada orang yang bisa nemuin mereka. Hampir aja orang-orang itu dibunuh sama Psalm. Psalm yang memahami itu langsung pamit pergi. Sekarang Luli berencana untuk kembali ke dalam sejarah untuk merekrut para pemikir cemerlang dari umat manusia. Dia pun nelpon Yuki untuk mengumpulkan semua informasi penting tentang para ilmuwan brilian dari abad 1700 sampai 1900-an. Beberapa saat kemudian, Yuki datang ke kantor Luli sambil bawa banyak buku. Saat itu juga, Luli kelihatan sedikit menyesal guys dengan perkataannya karena udah nyuruh Yuki buat ngumpulin semua informasi para ilmuwan itu. Kebanyakan buku tuh guys. Tapi Yuki cuma pengen ngejalin Luli aja tuh guys. Sebenarnya dia udah punya versi ringkas mengenai info para ilmuwan itu di sebuah tablet. Itu semua bisa didapetin Yuki dalam waktu singkat karena dia ini emang suka baca sejarah. Jadi sebelum Luli ngasih dia sebuah misi itu, dia itu udah punya basis data para ilmuwan itu terlebih dahulu. Luli pun ngerasa kagum sama bawahannya itu. Oke, kembali ke misi. Kali ini, Luli berencana akan membuat sebuah pangkalan yang isinya khusus untuk para jenius dari masa lalu berkumpul. Di tempat itu nantinya mereka akan bekerja dan hidup secara diam-diam. Tapi sebelum itu, Luli akan mencari seorang pemimpin bagi orang-orang itu. Luli pun kini mencari info tentang para jenderal hebat yang ada di masanya. Setelah beberapa menit membaca, akhirnya dia memutuskan seorang jenderal untuk dia jadikan karyawan, yaitu adalah Yuzong. Waktu dia hidup sekitar 300 tahun sebelumnya. Luli berencana untuk menemui dia sekarang. Karena Luli tahu kalau Yuki ini dulunya adalah orang yang belajar sastra, dia pun ngajak Yuki untuk pergi bersamanya. Ya harapannya sih biar ada orang yang bisa ngerti sama bahasa dan tulisan-tulisan yang ada di zaman itu. Di pusat kota, Luli, Yuki, dan Psalm terlihat sedang berjalan. Mereka bertiga sedang menuju titik yang dulunya adalah lokasi berkumpulnya tentara Dasu. Nah, di titik ini nantinya Luli akan membuka gerbang waktu dan segera mencari Yuzong. Tapi sebelum itu, Luli malah ngajak bawahannya buat makan hotpot dulu. Sekarang mereka udah ada di dalam restoran hotpot itu. Psalm yang penasaran, nanya kapan Luli akan mengambil tindakan untuk pergi ke masa lalu itu. Luli pun menjawab, sekarang. Psalm langsung melihat sekitar. Menurut dia tempat ini terlalu banyak orang, jadi kemungkinan bisa memancing perhatian banyak orang itu. Tapi belum selesai dia ngomong, Luli sama Yuki udah pergi duluan tuh guys. Luli dan Yuki sekarang udah ada di sungai waktu. Luli nyuruh Yuki untuk gak nyentuh apapun di sana karena sangat berbahaya. Di depan ada sebuah portal keluar. Di balik portal itu adalah zaman di mana Jenderal Yuzong hidup, yaitu sekitar tahun 1745. Lagi 200 tahun Indonesia merdeka tuh guys. Di zaman ini, Jenderal Yuzong terlihat sedang jatuh sakit. Anaknya yang berada di samping kasur terlihat sangat sedih karena waktu ayahnya tinggal sedikit. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Dan saat itu juga, pedagang waktu kita telah tiba. Waktu Luli mau ngenalin diri, anaknya Yuzong ini kelihatan marah banget guys, karena dia nganggep Luli ini penyusup. Dia pun manggil pengawalnya untuk ngusir Luli. Lalu dengan kekuatannya, Luli memperlambat waktu di tempat itu hingga anaknya Yuzong nge-freeze guys. Masalah selesai, kini Luli lanjut ngenalin dirinya ke Yuzong. Tapi Yuzong kelihatan gak seneng. Dia nganggap Luli ini adalah seorang penipu. Bahkan dia ngancam Luli dengan hukuman mati. Luli pun ngaktifin kekuatannya lagi buat nunjukin sisa masa hidup si jenderal.
Waktu ngeliat itu, jenderal ini mulai ngira kalau Luli adalah malaikat pencabut nyawa dari alam baka. Tapi MC kita ini bilang justru sebaliknya. Luli langsung ngasih Yuzong beberapa tambahan umur. Tubuhnya bereaksi, dan beberapa menit kemudian, dia udah bisa berdiri lagi. Kini perlahan, Yuzong mulai percaya sama Luli. Waktu ditanya apa tujuannya datang ke sana, Luli langsung ngomongin tentang bisnisnya. Singkat cerita, pembicaraan Luli dan Yuzong sudah selesai. Dan sekarang waktu di tempat itu udah kembali seperti semula. Dan karena itu, tubuh anaknya Yuzong udah nggak nge-freeze lagi tuh. Dan sekarang dia bingung kemana perginya dua orang yang dia lihat tadi. Prajurit yang mendengar ada kegaduhan di dalam pun masuk. Dan mereka juga bingung karena nggak ada kejadian apa-apa di dalam. Anaknya ini ingat sama ayahnya. Waktu noleh ke belakang, ayahnya ternyata udah bisa senam aerobik tuh guys. Dia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tadi ayahnya itu udah sepakat bakal kerja bareng Luli. Dan untuk imbalannya, Yuzong ini dikasih waktu 100 tahun lagi untuk hidup oleh Luli. Tapi untuk membayar itu, Yuzong diminta untuk ngumumin ke semua orang kalau dia udah mati per hari ini. Yuzong pun sekarang ngomong serius ke anaknya dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya ke anaknya itu. Setelah semua selesai, Yuzong menghadap ke Luli. Dia berkata info tentang kematiannya udah disebar ke seluruh penjuru dan yang menggantikannya adalah anaknya. Setelah itu, Luli mengajak dia ke suatu tempat. Di tempat ini, Luli ngasih Yuzong sebuah kertas yang berisi daftar misi masa depan yang harus dia kerjain. Misinya dia adalah mencari orang-orang berbakat dari setiap abad. Dan karena dia itu berasal dari zaman dulu gitu kan, Yuzong ini nggak ngerti apa itu ahli fisiologi dan yang lainnya. Luli pun nyuruh dia untuk nyari tahu sendiri, karena waktu yang dia punya juga banyak, jadi nggak perlu khawatir, kata si Luli. Akhirnya Yuzong pun pergi menjalankan misi. Karena era ini bukanlah eranya si Luli, jadi dia harus rela kehabisan lumayan banyak waktu di tempat ini. Selain itu, dia juga ngajak Yuki, jadi waktu yang dihabisin makin banyak guys. Tapi sebanyak-banyaknya waktu yang dihabisin kayak nggak ngaruh sih sama kehidupannya Luli ya. Karena waktu hidup yang dia punya sekarang itu sebanyak 30 jutaan tahun. Setelah urusan dengan Yuzong selesai, Yuki nanya ke era mana mereka akan pergi sekarang. Karena masih punya banyak waktu, Luli pun ngajak Yuki untuk melakukan perjalanan ke barat dan melihat dunia di era ini. Pada musim dingin tahun 1758, di pegunungan Alpen Timur, terlihat seorang wanita berjalan tergopoh-gopoh. Perutnya ngeluarin darah guys, kayaknya dia habis diserang tuh. Di belakang dia, segerombolan orang terlihat mengejar menggunakan kuda. Salah satu orang menembakkan panah ke wanita itu. Tapi syukur wanita itu bisa menghindarinya. Jadi wanita itu adalah bos pasukan pemberontak, dan sekarang dia lagi diburu. Siapapun yang bisa nangkap wanita itu hidup-hidup, bakal dikasih hadiah bernilai 1000 emas. Nah, karena hampir ngebunuh si wanita, bos gerombolan itu marah ke bawahannya. Dan tanpa basa-basi, dia pun langsung ngebunuh si bawahan. Si wanita berhasil kabur melarikan diri ke tengah hutan. Para gerombolan itu nggak bisa masuk pakai kudanya karena tempatnya sempit. Jadinya mereka harus berjalan kaki. Di tengah hutan, para gerombolan itu kehilangan jejak si wanita. Bos ini pun neriakin nama si wanita, namanya adalah Peter Lasin. Tapi nggak ada suara yang membalas teriakan si bos itu. Melihat ada pohon yang bergoyang, seseorang merasa badai akan mendekat. Dia pun menyarankan bosnya untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba, dari atas, Peter Lasin muncul dan langsung menyerang salah satu orang di gerombolan tersebut. Melihat targetnya menampakkan diri, si bos langsung menyerang Peter Lasin. Pertarungan pun terjadi. Dan waktu mereka lagi bertarung nih, sebuah petir kuning besar muncul di tengah hutan. Dari balik cahaya kuning itu, Luli dan Yuki menampakkan diri. Yiwan yang merupakan bos dari gerombolan itu langsung terlihat ketakutan. Dia mengira Luli itu adalah dewa yang datang dari langit. Luli ngeliat ke arah Pak Tua ini dan bertanya, apakah kau Peter Lasin? Tapi dia cuma diam aja guys. Kemudian Luli menoleh ke arah si wanita. Wanita ini pun mengatakan kalau dialah Peter Lasin. Jadi menurut cerita sejarah, Peter Lasin ini sedang diburu oleh seorang pengkhianat. Untuk mempercepat urusannya, Luli ngebantu Peter untuk ngebunuh si pengkhianat. Hanya dengan satu serangan, Luli berhasil ngebunuh si pengkhianat itu. Emang OP gak ada tanding nih MC guys. Sekarang mereka bertiga udah ada di sebuah gubuk. Untuk ngembalin tenaganya, Peter minum 1 kendi alkohol sekaligus. Bangke, emang barbar nih cewek guys. Setelah itu, Peter nanya ke Luli, mengapa 2 dewa dari surga menyelamatkan seorang pecundang yang kalah sepertiku? Tapi Luli gak ngerti sama bahasanya si Peter. Nah, disinilah fungsinya Yuki. Dia ngenalin bosnya ke Peter. Setelah itu, Peter bercerita tentang dirinya. Jadi, Peter ini adalah pahlawan yang membela rakyatnya. Itu dia lakuin karena rakyatnya terus-menerus dieksploitasi oleh penguasa di negeri mereka. Suatu hari, identitas Peter ini terungkap oleh seorang pengkhianat. Akhirnya dia pun diburu dan ingin dibakar. Ngelihat ada kesempatan, Luli pun langsung menawarkan bantuan ke Peter. Dengan bantuan ini, Luli menjamin dia bakal bisa mereformasi organisasinya. Peter berpikir sejenak, hingga akhirnya dia bertanya tentang harga yang harus dibayar.
Tapi Luli bilang dia cuma perlu kemampuan Peter. Nah, di sini aneh guys, tiba-tiba Luli ngerti sama omongannya Peter. Tapi ya udahlah ya, kita lanjut aja. Oke, jadi sama seperti Yuzong, Luli minta ke Peter untuk merekrut semua orang berbakat yang ada di eranya. Setelah itu, Peter diminta untuk membawa mereka semua ke dalam Eternal Club. Untuk nama-nama orang bertalenta itu udah disiapin sama Luli. Karena telah menyelamatkan hidupnya, Peter bersedia untuk membantu Luli menjalankan misinya. Sekarang Luli ngasih Peter umur sebanyak 300 tahun. Identitas Peter muncul. Jadi ternyata nama aslinya dia itu adalah Anna Petrova, yang sekarang berumur 32 tahun. Anna pun takjub, karena Luli bisa tahu identitas aslinya. Setelah itu Luli dan Yuki meninggalkan Anna. Dengan umur 300 tahun itu, Anna bertekad untuk menjalankan misi Luli dan memajukan rakyat yang dia pimpin. Oke, sekarang kita pergi ke tempat lain lagi guys. Di tempat ini, seorang tentara mengumumkan ke seluruh masyarakat kalau dia lagi nyari seorang pemberontak yang melarikan diri, namanya Stephen Hull. Katanya dia itu bergabung dengan pasukan pemberontak di kota keberuntungan. Gak tahu juga ini kota keberuntungan, kota apa maksudnya. Siapapun yang tahu informasinya diminta untuk segera memberitahu, dan siapa yang menyembunyikan informasinya akan dihukum. Seorang pria yang ada di kerumunan menoleh ke arah wanita yang ada di balik tembok. Kemudian wanita ini pergi menuju sebuah rumah. Di dalam rumah itu terlihat si pemberontak yang sedang duduk lemas. Si wanita datang sambil membawakannya roti dan alkohol. Nama wanita ini adalah Ashley. Jadi Ashley dan Leon atau pria yang tadi ada di kerumunan itu ngebantu Hull untuk bersembunyi dari kejaran para tentara. Tiba-tiba dari luar, Hull mendengar ada orang yang datang. Saat dilihat nampaknya para tentara itu udah tahu tempat persembunyian Hull. Hull menduga itu terjadi karena mereka ngikutin Ashley ke rumah itu. Ashley pun panik sekarang. Tapi Hull bilang itu bukan salahnya. Kali ini dia akan menarik para tentara itu pergi ke ujung timur kota. Ashley dan Leon diminta untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Tengah malam tiba, Hull melancarkan aksinya. Dia terlihat meloncat di atas genteng setiap rumah. Dan di sana juga udah ada tentara yang siap memburu dia. Scene kejar-kejaran ala cowboy pun terjadi. Di tengah kota, Luli dan Yuki terlihat sedang berjalan sambil melihat kejadian itu. Karena Luli menganggap Hull itu adalah orang yang menarik, dia nggak langsung ngambil tindakan, dan lebih milih untuk nontonin dulu. Steve Hull berhasil menjauh dengan menggunakan kuda kesayangannya. Tapi itu cuma sementara. Dari kejauhan, sebuah tembakan melesat mengenai dia. Tubuhnya pun terjatuh. Si kuda yang udah sahabatan banget nih sama Hull, langsung ngangkat tuannya itu balik ke punggung dan segera lari lagi. Ternyata tempat itu udah dikepung sama banyak tentara. Tapi syukurnya kuda ini punya nyali yang tinggi. Dia bisa ngelewatin semua orang di sana. Waktu udah jauh, tiba-tiba kudanya itu berhenti di tengah jalan. Hull pun bingung sama apa yang sedang terjadi. Dari belakang, sang pemimpin pasukan tentara jalan mendekati Hull. Sementara tentara lainnya memblokir setiap sisi jalan. Hull nggak bisa lari kemana-mana lagi sekarang. Tembakan dikeluarkan untuk membunuh Hull. Tapi Hull dengan cepat tiba-tiba menghilang. Orang-orang di sana pun sontak bingung dengan menghilangnya Hull. Seorang petugas mencoba untuk mendekati kuda milik Hull. Tapi karena nggak disuka sama si kuda, orang itu harus rela kena tendang guys. Sekarang kudanya ngamuk dan langsung pergi gitu aja. Si bos nyuruh pasukannya untuk kejar kuda itu. Di dalam hutan, tepatnya di atas pohon tinggi, Hull terlihat sedang menenangkan diri. Dia selamat guys. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga bingung kenapa waktu dia kabur, tembakan orang-orang itu jadi melambat. Atau mungkin dia yang jadi lebih cepat. Begitu pikirnya. Hull pun gak mau ambil pusing. Dia mikir itu mungkin karena kemarin dia minum terlalu banyak. Beberapa saat kemudian, kudanya datang dan berhenti tepat di bawah pohon tempat Hull diem. Dan entah kenapa, kuda ini tiba-tiba nendang-nendang pohon itu sampai akhirnya Hull itu jatuh. Persembunyian Hull ketahuan sekarang. Si bos tentara yang ngeliat itu langsung nyuruh prajuritnya untuk nyerang Hull. Tapi Hull ini bisa bergerak cepat nyerang semua musuhnya. Sekarang akhirnya dia sadar kalau kecepatannya melebihi orang-orang yang ada di sana. Dari belakang pohon, Yuki ngeliatin kejadian itu. Menurut dia, Hull sedikit terkejut sama akselerasi yang dikasih Luli ke dia. Tapi Luli bilang itu baru 3 kali lipatnya. Dan dia sengaja ngebiarin itu biar Hull bisa terbiasa sama kecepatan segitu. Hull ngerasa lebih kuat sekarang. Di tengah kota, Ashley terlihat sudah ditangkap oleh para tentara itu karena ketahuan nyembunyiin buronan. Di tempat ini, Ashley akan dihukum gantung. Sebuah tali sudah melingkar di lehernya. Tiba-tiba dari kejauhan, seorang tentara melihat sesuatu. Ternyata itu adalah Hull yang datang bersama kudanya. Tidak tergambar ketakutan sedikit pun di wajahnya. Tanpa basa-basi, dia langsung turun dari kuda dan berlari cepat menuju para tentara yang sekarang udah mulai nembakin dia. Dengan kecepatannya itu, Hull bisa ngindarin semua peluru. Bahkan dia juga bisa ngambil pistol seorang tentara dan nembakin semua tentara yang ada di sana. Karena merasa Hull susah untuk dihentikan, si bos tentara yang licik langsung nyodorin senapan ke kepalanya Ashley. Bos ini memberi tawaran ke Hull. Pilih kau yang mati atau dia yang mati.
Di belakang Hul ada seorang tentara yang udah siap nembak Hul dengan senapan jarak jauhnya. Tembakan itu dilepas. Nah, awalnya Mimin kira Hul yang kena tembak guys. Tapi sebaliknya, justru orang yang tadi mau nembak Hul lah yang kena tembakan. Orang-orang di sana pun terkejut. Ternyata tembakan itu berasal dari Leon. Ketika bos tentara itu sedang lengah, Hul langsung dengan cepat menyelamatkan Ashley dan menghajar wajah bos tentara itu sampai bonyok. Setelah itu, Hul berseru kepada seluruh rakyat di sana. Sampai kapan kalian akan terus berdiam diri dalam ketakutan? Ambil senjata kalian. Tapi tak ada satupun dari orang-orang itu yang bergerak. Sampai akhirnya para tentara itu bangkit lagi dan mulai menembakkan senjatanya. Di saat yang bersamaan, waktu tiba-tiba melambat. Yap, dewa kehidupan kita udah datang tuh. Waktu sampai di sana, Luli langsung memperkenalkan diri dan menawari Hul sebuah bantuan untuk menjadi seorang raja di tempatnya itu. Tapi Hul menolak. Sambil ketawa dia bilang dia itu bukan siapa-siapa katanya. Tapi Luli yang udah tahu banyak cerita tentang dia menyangkal itu semua. Luli bahkan nampilin semua perbuatan yang udah pernah dilakuin sama Hul pakai jam waktunya. Jadi singkat cerita, Hul ini adalah salah satu tokoh utama yang memimpin para pemberontak untuk mengambil alih benteng dari kerajaan. Dulu dia ngira semua orang punya tujuan yang sama kayak dia. Tapi sering berjalannya waktu, banyak orang yang justru jadi pengkhianat dan memiliki tujuan yang berbeda dengannya. Karena itu, dia pun berhenti membela perjuangan rakyat kecil dan memilih untuk jadi perampok di sebuah kota kecil. Luli yang sangat senang dengan sifatnya Hul menawarkan sebuah bantuan agar dia bisa punya kerajaan sendiri, di mana dengan itu, dia bisa menghapuskan penjajahan bagi orang-orang kecil. Dan tanpa basa-basi, MC kita ini juga langsung bilang kalau dia bakal ngasih waktu 200 tahun untuk Hul. Selama itu, Hul diminta untuk nyari orang-orang berbakat dan ngemasukin mereka semua ke kerajaannya nanti. Singkat cerita, Hul ini menerima tawaran Luli. Kondisi waktu di kota itu sekarang udah kembali lagi. Kini tentara-tentara itu udah ditangkap sama warga lokal berkat Hul. Dan dari kejauhan, Hul terlihat bahagia ngelihat warga lokal bisa jadi lebih kuat sekarang. Luli datang menghampirinya. Dia memuji Hul atas semua yang dia lakukan. Dan Luli juga berpesan untuk tidak melupakan janji dia saat akhirnya nanti bertemu lagi dengan Luli di 200 tahun kemudian. Hul pun menjamin itu, karena kali ini menurutnya, hadiahnya cukup berat. Setelah itu Luli pergi. Sekarang Luli dan Yuki udah sampai di sungai waktu lagi. Karena ngumpulin orang kuatnya sekarang udah selesai, sekarang Luli berencana ngumpulin orang pinter. Target selanjutnya adalah bapak ini, namanya Ampere. Mungkin kalian gak asing sama nama Ampere. Dia adalah seorang ilmuwan yang meletakkan dasar teori elektrodinamika. Mendengar nama itu, Yuki terlihat sangat excited. Dia benar-benar ngefans katanya sama bapak itu, sejak dia ngelihat bapak itu di buku fisika sekolah. Kenapa nggak nyari Einstein aja sekalian ya? Mereka pun pergi mencari legendaris itu sekarang. Di sebuah ruangan, Ampere terlihat sedang memformulasikan sebuah rumus. Saat itu juga Luli dan Yuki datang dari belakang. Tapi saking asik sama kerjaannya, Ampere itu sampai nggak ngerasa kalau ada orang di belakang. Yuki sama Luli pun ngoceh di belakang, karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Luli kelihatan agak kesel karena orang yang dia cari aneh semua katanya. Karena suara mereka terlalu berisik, akhirnya Ampere pun sadar kalau ada orang di belakangnya. Dia nyuruh mereka berdua untuk nunggu sampai selesai bikin rumusnya. Tapi karena nggak bisa lama-lama, Luli pun mempercepat waktu yang ada di sana. Dalam sekejap, Ampere langsung selesai ngerjain rumus itu. Tapi pas dia ngeliat jam, Ampere ini terkejut guys, karena dia ngerasa udah ngelewatin 1 malam penuh. Tapi ternyata sekarang masih jam 1 malam. Dia pun mulai menoleh kedua orang di belakangnya, dan bertanya siapa 2 orang itu. Waktu Yuki mau ngejelasin siapa mereka, Ampere malah duluan ngira mereka berdua itu adalah roh jahat yang menguasai rumahnya. Dia pun ngambil sebuah botol dan ngelemparinnya ke Luli. Tapi Luli bisa berhentiin botol itu dengan mudah. Setelahnya Luli ngenalin dirinya dan tujuannya mencari Ampere. Waktu Luli bilang kalau dia perlu seorang jenius seperti Ampere, bapak ini justru pesimis dengan dirinya sendiri. Karena selama ini dia itu hanya seorang dosen matematika biasa katanya. Luli pun nunjukin ke Ampere perubahan apa aja yang udah dia buat di masa depan untuk umat manusia. Ampere mulai tercengang sekarang. Setelah itu, Yuki menjelaskan kalau misalkan Ampere ini mau masuk ke Eternal Club, dia bakal kerja bareng orang-orang hebat dari masa lalu. Dengan semua penawaran itu, Ampere sangat tertarik untuk bergabung bersama Luli. Dia pun menerima tawaran Luli. Sekarang Luli mulai ngasih waktu 200 tahun ke Ampere untuk tunjangan karyawan. Tapi tiba-tiba hal aneh terjadi. Luli cuma bisa nambah waktu hidup Ampere sebanyak 2 tahun. Luli pun mulai berpikir kenapa itu bisa terjadi. Saat itu juga hal aneh terjadi lagi pada Ampere. Yuki ingin memegangnya, tapi Luli melarang. Kata Luli ada yang tidak beres setelah dia pakai kekuatan waktu untuk ke Ampere. Setelah memikirkannya lebih jauh, Luli akhirnya nemuin jawaban.
Alasan kenapa dia nggak bisa ngasih umur tambahan ke Ampere dengan mudah itu karena Ampere adalah seorang Grandmaster yang punya level hidup lebih tinggi dibanding dengan orang-orang lain yang selama ini telah dia rekrut. Jadi perlu pengorbanan yang lebih tinggi untuk bisa tetap ngebiarin Ampere untuk hidup. Nah, untuk bisa tahu seberapa pengorbanan yang pantas untuk ngebiarin Ampere hidup, Luli ini harus bertemu dulu dengan sang hukum waktu. Dia adalah makhluk yang mengatur waktu. Dalam sekejap, sekarang Luli dan Ampere telah menghilang dari ruangan itu, meninggalkan Yuki sendirian. Sekarang Luli udah sampai di sungai waktu, dan di sana juga telah muncul sang hukum waktu. Kini mereka berdua akan tawar-menawar untuk waktu hidup Ampere. Singkat cerita, sang hukum waktu ini ngasih tawaran waktu yang sangat tinggi untuk mempertahankan Ampere. Tapi karena Luli sangat membutuhkan Ampere, dia pun ngeluarin tawarannya sekarang. Dan karena harga yang harus dibayar itu sangat mahal, sisa umur Luli sekarang turun drastis. Tapi itu bukan masalah bagi dia, katanya. Beberapa menit kemudian, Luli dan Ampere kembali ke ruangan. Luli berkata dia harus membayar beberapa ratus ribu tahun untuk mendapatkan Ampere. Yuki pun terkejut karena menurut dia itu berlebihan. Tapi tidak untuk Luli. Dia berpikir itu adalah investasi yang pantas untuknya. Dia pun sekarang ngajak Yuki untuk pergi. Nah, di posisi ini Ampere kelihatan masih dalam keadaan pingsan. Dan dia belum tahu misi apa yang harus dia jalanin. Selain itu, Luli juga belum ngasih tahu dengan jelas gimana caranya Ampere itu bisa tahu misinya. Jadi kita ikutin aja sampai habis, oke? Berikutnya, MC kita ini terus pergi ke beberapa tempat untuk mencari para ilmuwan berbakat. Kali ini makin banyak pengorbanan waktu yang harus dibayarkan oleh Luli. Dari ribuan hingga jutaan. Itu karena orang-orang yang dia cari punya nilai yang sangat tinggi di dunia. Tapi Luli nggak pernah nyesel, karena dengan itu dia bisa melihat seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Pada 10 Juli tahun 1856, ilmuwan terakhir yang dia cari akan lahir. Saat ini, ibu dari ilmuwan itu terlihat sedang menahan kesakitan karena sebentar lagi dia akan melahirkan. Si ayah yang panik meminta si pembawa kendaraan untuk melaju secepat mungkin. Tapi sayangnya itu sudah kecepatan tertinggi yang dia bisa. Karena tidak mau calon karyawannya meninggal, Luli pun akhirnya bertindak. Dia mempercepat waktu untuk kendaraan itu. Kudanya jadi lebih cepat tuh larinya, guys. Berkat Luli, anak itu bisa lahir dengan selamat. Nah, dari luar Luli melihat calon karyawannya itu. Waktu info yang muncul ternyata namanya belum ada, guys. Ya, itu karena bayinya baru lahir sih, dan orang tuanya juga belum ngasih nama. Lalu dua orang suster memasuki ruangan dan bertanya tentang nama dari anak itu. Si ayah memikirkan beberapa nama, dan akhirnya dia memutuskan untuk memberi anaknya nama Michael. Nama itu nggak sesuai sama nama yang ada di daftar pencarian orang milik Luli. Tapi Luli yakin kalau bayi itu adalah orangnya. Untuk itu Luli meminta Yuki menjalankan tugas. Dengan kekuatannya, Luli memperlambat waktu di sekitar. Dan saat itu juga Yuki masuk ke ruangan dan ngebisikin ibu bayi itu sebuah nama. Nama yang dia bisikin adalah Nikola Tesla. Nah, sekarang kalian pasti udah nggak asing lagi nih sama nama ini. Sontak ibu itu langsung ngasih tahu semuanya kalau dia baru aja ngedengar suara yang nyuruh dia untuk ngasih nama anaknya Nikola Tesla. Seorang suster bilang kalau itu bisikan dari dewa. Dan karena itu anaknya pasti diturunkan dari surga, katanya. Nah, sejak saat itu si bayi resmi punya nama Nikola Tesla. Setelah kelahiran bayi itu, Luli berencana tetap tinggal di zaman itu untuk melihat pertumbuhan Nikola Tesla hingga menjadi seseorang yang luar biasa bagi dunia. Bahkan agar bisa lebih dekat, Luli ini sampai nyewa rumah di samping rumah keluarganya Nikola Tesla, guys. Sekarang mereka udah jadi tetangga. Beberapa tahun kemudian, Nikola kecil mulai tumbuh besar. Bibit-bibit jeniusnya udah kelihatan dari dia di usia segini, guys. Dimana ketika ada anak kecil lainnya bermain, dia justru baca buku. Gila. Suatu malam, Nikola terlihat sedang berbicara berdua bersama ayahnya. Singkat cerita, si ayah ini nganggap Nikola cuma belajar yang nggak penting selama ini. Ya kayak bapak-bapak kebanyakan gitu, guys, yang pengen anaknya ngikutin apa yang udah dia kerjain. Padahal belum tentu si anak ini punya ketertarikan yang sama kayak bapaknya kan. Jadi sebenarnya dari kecil ini Nikola Tesla udah punya ketertarikan tersendiri sama teknik kelistrikan dibanding menjadi imam seperti ayahnya. Bahkan Nikola ini bilang dia punya ambisi untuk dapat mengubah dunia dengan kecerdasannya itu. Tapi ayahnya terlalu pesimis, dia nyuruh anaknya untuk menyingkirkan semua pemikiran itu. Beberapa saat kemudian Yuki datang. Dia berusaha untuk menyenangkan Nikola. Bahkan dia nawarin Nikola sebuah loteng di atas rumahnya untuk dipakai sebagai markas rahasia.